Oke. Oke, halo semua, halo sebentar. Eh, Malam semua malam. Oke, malam semua, malam. Halo Ibu Pilomena Pleng. Wah, ini Pak Giovanni, halo semua, halo. Halo. Oke, teman-teman. Selamat datang di WeTalk. Ini episode keempat. Nah, episode keempat ini kita akan live dengan seseorang yang luar biasa. Yang bersangkutan atau beliau adalah salah satu pemain dari Satria Muda Pertamina yang kemarin baru saja menangin IBL Indonesian Basket League 2020-2021. Nah, selain dia atlet, selain beliau ini atlet, atau saya nyebutnya biasanya Lau. Selain Lau ini atlet, dia juga seorang part-time trader. Jadi di sela-sela kegiatan latihannya, kegiatan kompetisinya, dia pun aktif sebagai trader. Nah, kita akan tanya-tanya nih, kira-kira banyak lah pasti orang-orang penasaran sama gimana cara ngatur waktunya, kenapa bisa tiba-tiba terjun ke market saham dan lain-lain. So, sebentar saya undang dulu untuk live. Malam semuanya, di Aceh lagi maghrib. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Halo Lau. Malam Pak Frans, apa kabar? Mas, apa kabar? Pertama-tama selamat dulu nih Lau, luar biasa. Thank you, Selamat thank you, sudah thank you, thank jadi you. juara IBL. Gila, kemarin gue nonton seru banget yang game ketiga ya. Pas kuartal 2 itu, oh buset, seru banget pressure-nya. Sadis-sadis dari unggul 12 poin, balik kalah sepoin juga. Aduh, itu quarter 2. Iya, Serem iya. itu. Itu gokil sih. Gimana kabar Lau, sehat? Sehat. Sehat. Nah, teman-teman, ini adalah Laurentius Stephen Oy. Dia itu yang saya ceritakan. Jadi dia pemain Satria Muda ya, loh. Dari tahun berapa loh di Satria Muda loh? Di SM itu dari tahun 2016. Oh, emang dari awal di SM ya loh. Dari awal di SM, nggak tidak. Wow, luar biasa. Berarti udah 5 tahun ya? Hmm. 5 tahun kurang lebih. Oke, jadi selain atlet, Lau juga ini megang beberapa gelar. Jadi beliau ini lulusan UPH. S1-nya Food Technology dan S2-nya itu Master of Management ya, Lau? Manajemen. Benar. Master of Management. Wah, ini kayaknya fansnya SM semua ini. Wah. Thank Apa you, nama thank you, nama thank fansnya? you. Fanatic ya nama Fanatics. fansnya? Fanatics. Fanatics. Oke, Fanatics. So, Lau, langsung aja Lau tanpa berlama-lama. Kita Siap. penasaran nih Lau, kan gua tahu nih, lu trading saham. Kita juga beberapa kali sering ngobrol tentang ya saham-saham tertentu, bahkan kadang pernah ada kesempatan trading bareng juga. Nah, mungkin teman-teman di sini pengen tahu nih Lau, dari kapan sih lu udah trading saham dan kenapa ketertarikan trading saham itu ada? Padahal biasanya kan ada orang-orang larinya ke reksadana atau obligasi atau simpan aja deh di deposito. Nah, kenapa bisa bisa terjun ke saham nih Lau? Cerita dong. Jadi mungkin awalnya itu dari corona. Jadi gue salah satu angkatan corona. Oke. Jadi awalnya itu gara-gara di rumah. Awalnya di rumah, pas balik Surabaya, di Surabaya kerjanya main game mulu. Lalu bokap lihat Oke. kan, bilang lu dikasih libur lu isinya main game doang gitu, gak ada isinya. Udah, lu coba lagi belajar saham lu pelajarin dulu. Habis ya udah, gue buka YouTube belajar gitu kan. Gue coba liatin analisis teknikal lah, fundamental. Gue coba pelajarin semua gitu. Pas gue coba-coba belajar, lalu habis itu menarik juga nih. Lalu gue coba-coba. Gue pikir gampang karena kalau di analisis teknikal gampang, gue beli sini, jual sini, cuan pasti. Gue pikir wah gampang nih Ya. kan. Coba terjun, terjun ngerasain trading hold sekali, ngerasain BCA ARB. Nah, ya udah akhirnya dari sana ada kesel-keselnya juga, tapi ada daya tariknya tersendiri gitu. Jadi akhirnya dari sana lebih nekunin lagi, nyari-nyari ilmu lagi tambahan, sampai akhirnya ya jalan sampai sekarang gitu. Lalu kenapa nggak reksadana atau obligasi? Obligasi sih
ada diversifikasi juga lah. Ada diversifikasi obligasi. Cuma kalau deposito ini kan kita tahu lah semenjak corona ini kan juga bunganya kan udah drop banget. Jadi ya akhirnya aku Iya, jadi betul. mulai nyari alternatif lain gitu. Dan emang sekarang sih cocoknya di saham. Oke, berarti lo sempat ngerasain ARB yang bulan Maret itu nggak lo? Oh bulan Yang Maret bulan nggak? Maret atau oh belum ya? Belum. Untungnya nggak ngerasain. Oh, itu neraka lo. Wah itu horor tuh. Ngeliat chartnya udah serem banget. ARB 25% lagi tuh. Iya, betul betul betul. Dulu ARB masih 25%. Terus oh berarti dari bokap ya inisiasi awalnya ya. Sekarang Dari bokap masih bokap. aktif trading saham. Kalau bokap sih lebih kayak semi-semi investor sih. Jadi bokap lebih santai. Pokoknya nyari yang Oh. emang bagus, beli, holdnya lebih lama. Oh, oke. Berarti anaknya suruh explore dulu ya mumpung masih muda ya. Iya, suruh explore dulu. Pelajari lah. Siapa tahu bisa Anaknya jadi disuruh explore alternatif dulu. kan. Cobain saham gorengan. Betul, 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 betul. Terus sepanjang perjalanan trading lu, kalau teman-teman ada yang mau nanya boleh ya, nanti kita di sesi tanya jawab. Sepanjang perjalanan lu belajar teknikal, lu belajar fundamental, lu belajar mungkin bandarmologi, ada hal something nggak yang lu pelajari dari trading saham ini? Apa sih yang mungkin bisa Em, di-sharingin ke teman-teman? Mungkin ini ya. Yang paling penting sih emang benernya sih lebih ke psikologi. Psikologi itu penting banget, Oke. Mak. Dan gua, aneh ya, selama gua ada banyak waktu kosong, gua banyak ngeliatin OLT. Boncos mulu gua. Tapi begitu gua lebih bukanya jarang gitu, cuma analisa habis itu beli udah tinggalin ntar itu malah lebih baik jadi cuan gitu. Jadi emang psikologi trading itu lebih penting karena kadang kita mantauin OLT digocek-gocek bid over lah. Kadang kalau kita ngeliat dan detail juga kadang kita ngeliatin oh nih MG makan nih ikut ternyata digocek Ah, gitu-gitu. Nah, kalau gue sih lebih penting psikologi ya, dan emang kalau scalping itu udah level tertinggi lah. Itu yang gue rasain tuh, scalping, beli jual cepat, itu benar-benar level tertinggi. Kenapa? Karena risk rewardnya nggak gampang. Risk rewardnya kadang kita on ya, the fly setuju. gitu. Jadi kadang kita TP cepat, oh kita cuma 1%. Tapi begitu kena cut lossnya 3%. Nah, jadi risk rewardnya nggak bagus. Lalu Mhm. habis itu belum lagi kadang udah digocek turun tiba-tiba naik lagi ya. Jadi kalau scalping sih gue sih nyobain dan ternyata gue belum siap gitu buat scalping. Jadi gue lebih ke Mhm. swing aja, nyantai aja gitu. Dan Oke. kesimpulannya juga analisa teknikal sama bandarmologi digabung sih. Nggak ada analisa Iya, satu iya. analisa holy grail gitu. Semua cari Setuju. korelasinya gimana lalu digabungin sesuai sama karakteristik kita. Setuju, setuju banget. Oke, berarti lu tadi ada singgung soal style trading. Berarti sekarang udah nyaman di satu style trading ya, lo? Iya. Beli nyantai, pasang auto, udah tinggal habis itu mau ngapain ya tinggal aja gitu. Ya, itu bener banget sih. Karena kalau ngeliatin OLT itu yang harusnya kita misalkan cut loss 5 tick, begitu turun satu tick, 2 tick karena lihat lihat bid over, lihat diguyur di running trade, itu kita tiba-tiba takut ya. Bener, parno kadang udah parno sendiri. Atau nggak gitu ngeliat ini paling di Gojek doang nih, ini false breakdown doang nih, udah biarin. Habis itu turun makin Mhm, dalam, mhm, makin ragu buat cut mhm. loss. Akhirnya udah reward cuma kecil kalau scalping, sekali boncos hancur. Pusing dah. Iya, emang gue setuju sih sama lu, Lau. Scalping itu another level of trading. Nggak semua orang bisa. Dewa itu, makanya Nggak kayak semua orang bisa. Pabekti, Dewa. Iya, betul. Koko pun juga benernya level dewa meskipun ada manipulasi dikit nih ya. Tapi Kok dia itu kok itu siapa udah nih, level Lau? tinggi. Koko segala umat lah semua tahu lah. Terus eh lu kan pasti apa namanya waktu nemuin style trading kan pasti nyoba-nyoba kan A B C D E F G dan segala macem. Boleh nggak lo sharing satu dua pengalaman yang buat lu ngena banget kayak ah kayaknya gua bukan bukan jadi scalping deh, bukan jadi scalper deh. Ada nggak lo? Scalper nih ya. Oh, gua inget. Waktu itu gue sempet iseng. Itu zaman-zaman gue nyoba scalping Ira sebelum tiba-tiba itu zaman-zaman sebelum vaksin tuh. Oh, oke. Haha. Ira, gue inget banget. Dia naik naik sampai 10% kalau nggak salah. Habis itu turun dikit, turun 7%. Itu gue beli di sana, set. Gue Haha. emang niatnya mau cepet kan. Digocek, dibawa turun. Sampai sampai jadi plus 7%, dari sisa 3%. Gue cut loss akhirnya kan. Tiba-tiba hari itu Mhm. diarahin dong. Habis itu arah lagi. Sampai akhirnya di atas si ini.
si Yuda Keling beli, habis itu dijegal semesta kan Ira kan. Nah, habis Oke. itu lalu ada juga gue waktu itu gue kotak Oh, baru-baru itu ini gue itu kan. tahu, itu gue tahu. Aha, Nah, itu kan follow-nya kan gede banget kan. Gue masuk di iya. sana, niat awalnya mau scalping, tapi habis itu digocek turun. Cuma waktu itu gue ngeliat, ya ini ada potensi repo. Gue mikir ini baru mulai kelihatannya repo ya kan. Oh ini mungkin bisa gue hold lama. Berpegang pada ini, oh ini repo ini ntar bisa naik. Gara-gara ngeliat ada saham-saham lain yang direpoin harganya dijagain terus kan. Gue mikir ini baru ada volume, masa sih digocek kan. Ternyata dibawa turun sampai sekarang tuh cut loss terdalam gue selama trading. Sekarang dipegang sama kota. Oh, kota tergede ya? Wah kota paling gede. Kacau itu kota. Iya, itu gue tahu itu. Kota-kota. Tapi udah keganti, tapi itu pelajarannya sangat berharga lah ya. Tapi itu jadi pelajaran berharga gitu. Karena dari loss dalam Banget. itu akhirnya nyadarin betapa pentingnya cut loss. Gitu. Mhm. Karena sebelumnya lu denial ya, Karo. Oh, ini tunggu dikit lagi, atau lu averaging lagi waktu itu. Apa yang lu lakukan? Di kota waktu itu gue nggak averaging, gue cuma hold, tim hodl ala kapten saham, hold aja. Cuma ini bukan gara-gara Funda, ngarep repo dijaga harga ya, ternyata aduh, sedih. Sedih, sedih. Ya, itu pelajaran berharga banget sih, kota. Anyway, Berharga banget. terus sekarang lagi pegang apa, Lau? Satu dua, Lau. Kayaknya lagi Sekarang, happy nih. wah, dikasih bonus juara sama Sandiaga Uno kan temenan sama Pak Ete nih. Jadi dikasih bonus dari Oh, sahamnya luar biasa emang. Saratoga ya? Saratoga. Lalu Om Itu Riyadi juga dengar naiknya gila UPH banget. berprestasi kan. Dikasih dikit-dikit tapi masih belum naik banyak LPPF. Oke, oke. Wah, langsung SM juara langsung dikasih bonus dari konglo-konglo lain ya. Wah, luar biasa. Rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Tinggal grup Bakri belum gerak tuh. Nah, Bakri tadi baru notolin dikit nih. Semoga lah. Bau-baunya sih mau Semoga gerak cepat. nih. Iya, semoga ya, semoga. BRMS Semoga. itu ya kalau nggak salah ya. Kalau gue masuknya di Bumi tadi. Gue masuk Bumi. Oh, Bumi. Yang lebih santai aja, yang Udah lama tuh. legging-legging. Iya, Bumi lagging sih. BRMS leading. Biasanya Bumi yang leading loh. Soalnya BRMS kan Iya, ada biasanya Bumi yang news yang leading. ini kan, yang ada newsnya kan di BRMS. Nah, udah biarin aja BRMS naik dulu, orang-orang ngejar BRMS, ntar Buminya diem-diem aja. Kayak Oke. Saratoga kan terakhir, kayak MPMS kan jalan dulu. Habis itu Saratoga nyusul, Mhm. diem-diem tiba-tiba naik tinggi juga. Gue nyari yang telat-telat aja. Oke, gua berarti nangkep satu metode trading lu loh. Hmm. Adalah lu cari yang punya relasi, punya hubungan, tapi lagging belum naik ya. Dan lu kayaknya lebih suka yang adem ayem dulu ya, bukan bukan ngejar FOMO, ngejar yang udah ara dan segala Nah, macem dihakain enggak ya? ya itu ngejar-ngejar di arah, ngejar-ngejar breakout, pas udah naik 15% ngejar tuh udah ada masa-masanya juga gitu. Jadi dulu kan Oh iya. gue nyoba, dulu gue sempat buy on weakness awal-awal zaman masih downtrend, boncos. Habis itu gue sempat buy on breakout yang lagi uptrend, sempet cuan gede juga, tapi gara-gara nggak masang cut loss, akhirnya sempet loss gede juga gitu. Jadi akhirnya Mhm. gue nyimpulin kalau di hari itu emang dia udah naik tinggi, meskipun dia breakout pun agak susah gitu. Jadi gue lebih suka kalau buy on breakout, gue nunggu dia konsolidasi kecil di dekat resist. Jadi pas breakout Mhm. jaraknya nggak terlalu jauh, nah itu gue masih berani kejar. Kalau nggak gitu biasa gue nyari, ya itu gue gabungin bandarmologi. Gue lihat yang akumulasi apa. Oh ini lagi akumulasi, lagi sideways, posisi dekat support, risk kecil. Gue beli, ya mirip-mirip lah mah. Gaya lu, Pak Frans. Mhm. Oke. Oke, 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 oke. Berarti masa-masa lu FOMO pun pernah ya? Lu FOMO udah jadi orang yang pernah, FOMO. jadi investor benerin Porto Bokap, pernah. Oh, Udah lu segala. benerin porto porto bokap juga? Waktu gue pertama kali masuk saham, gue diwarisin Porto Bokap. Porto Bokap habis dimainin sama adik gue dulu. Adik gue Aha. mainin ini saham, dia untungnya belinya nggak gede. Cuma dia beli, nggak di cut loss, nggak di apa-apain. Habis itu kan terjun di Maret kan. Jadi pas gue Mhm. megang, Porto udah minus 40%, minus 50%, minus 30% gitu. Akhirnya itu gue belajar average down pelan-pelan. Sampai akhirnya ya pas rally kencang di November Desember, akhirnya Mhm. semuanya bisa keluar gitu. Dengan untung ya. Dengan untung. Gokil, gokil, gokil. Udah jadi dokter portofolio nih, Lau. Kagak lah.
Porto sendiri aja belum bener-bener banget. Itu Oh yang, kebetulan ya kebetulan pas marketnya bullish lagi ya. bullish banget itu yang waktu November Desember itu. Iya, November Desember itu gila sih, marketnya gila banget. Eh anyway Lau, kalau lu sendiri ngatur saham di portofolio gimana Lau? Ada berapa? Ah, gue pernah ada masa-masa ya zaman-zaman gue FOMO, gue beli Porto sampai 12 Mhm. pernah. Nah, Oke. akhirnya sekarang gue nyimpulin Porto sih paling enak ya antara 5 sampai 7 sih. Emang itu sweet spotnya karena masa ngatur-ngatur masang TP yang nggak ribet. Kalau ada apa-apa mau Mhm. dibersihin Porto juga lebih lebih cepat gitu. Kalau Porto banyak kadang nggak optimal jadi ya kita terlalu banyak yang harus dipantengin gitu. Apalagi kalau yang agak-agak scalping gitu ya. Kalau pas market lagi jalan, Mhm. kalau Porto baik banget, bingung. Ntar tiba-tiba yang ini naik, yang satunya nggak dipantau, tiba-tiba itu udah drop ARB misalnya. Nah, I jadi see, akhirnya aha. gue nyimpulin paling pasti antara kisaran 5 sampai 7 gitu. Sekarang Porto 5 gue ada sampai 6 sih. 7 ya. Mhm. Ya, berarti lu nemuin sweet spotnya di 5 sampai 7 ya? Benar. Tapi nggak menutup Oke. kemungkinan juga kalau emang ada kemampuan untuk bisa manage lebih, nggak ada masalah juga sih. Cuma ya itu balik lagi kan, Bener, cari bener, style trading yang bener, sesuai gitu. bener. Kita harus cari kenyamanan kita masing-masing lah. Kalau sanggup 7 ya 7. Kalau cuma sanggup 4 ya 4. Nggak usah ikut-ikutan orang lain ya. Benar, benar banget itu. Nggak usah ikut-ikutan orang lain. Nah, ini pertanyaan mungkin yang paling banyak ditanyain nih, Lau. Kan kayaknya setahun kemarin kan lagi full kompetisi ya, IBL. Hmm. Cara cara ngatur waktunya gimana, Lau? Kan ada karantina juga setahu gue tuh. Apa bubble ya sebutannya? Ah, bubble, bubble. Bubble. Nah, itu gimana cara lu ngatur waktu latihan, trading? Apa nggak capek tuh? Habis capek badan, capek otak karena trading. Gimana, Lau? Nah, justru malah waktu di bubble tuh malah justru waktunya lebih banyak kosong sih berarti karena latihannya nggak intens tapi waktu yang persiapan itu kan latihannya kan agak intens waktu itu sempat latihan pagi sore juga gitu kan. Nah Mhm. ya itu kuncinya sih lebih enak kalau mau beli ya kalau mau bener-bener safe itu emang lebih better buy on market close gitu. Kenapa? Karena pergerakan candlenya udah Oke. jadi gitu, volumenya udah jadi kelihatan oh ini volume kecil harga turun misal atau ini oh ini volumenya tinggi harga naik gitu. Jadi kalau mau buat buy on breakout, buat buy on weakness itu ngelihat price volume analisisnya lebih enak gitu. Lalu habis gitu gue juga Oke. jadinya gue mantau market di jam-jam penting aja. Jam-jam penting tuh biasa open market. Itu kalau buat Oke. yang mau beli sore jual pagi itu biasa tuh open market pasti mantau kan. Habis itu deket-deket jam tutup sesi satu biasa jam 11 sampai setengah 12. Habis itu jam kritis lainnya itu 2.30 sampai 2.50. Itu yang biasanya saham-saham tertentu Hmm. emang ada ciri-cirinya ditariknya jam-jam segitu tuh. Salah satunya Mhm. grup Lipo juga tuh favoritnya nariknya terakhir-terakhir kan Oke. tengah-tengah digoceng, dibanting, terakhir-akhir ditarik lagi. Jadi mantaunya nggak usah Oke, full oke. gitu. Mantaunya di tengah-tengah gitu. Lalu mungkin kalau biasa jam tidurnya jam setengah dua sampai jam 3 dimajuin jam tidurnya kalau pas latihan. Jadi tidurnya jam 2. Habis makan nggak lama tidur gitu. Jam 2 gitu bangun. Hmm. Jadi balancein lah. Oke. Jadi nggak sampai ganggu waktu latihan, tapi juga saham Oke. masih dapat Masih masih perhatian gitu. masih masih dikerjain semua lah ya, nggak sampai ganggu Dikerjain yang lain semua. ya. Oke. Terus lu ada waktu khusus nggak lo? Kan tentu kan lu nemu satu saham kan ada prosesnya kan, nggak langsung nemu kan. Nah, Benar-benar. ada nggak ritual khusus lu gitu? Kalau gua kan ritualnya screening dulu, terus lihat TA-nya. Kalau lu ada nggak ritual khususnya? Ngapain kek? Kalau gue sekarang sih aplikasi ini, gue sekarang lagi demen banget pakai aplikasi Neo BDM buatannya Pak Wira Oh, tuh. Pak Wira ya? Hahaha. Wah itu the best banget lah. Jadi kalau buat screening bandarmologi gue pakai itu gitu. Jadi gue lihat dulu di Aha. yang market summary ya, gue lihat dulu yang top akunnya Oh apa aja iya. gitu. Gue Aha. liatin di sana, habis itu gue liatin yang kira-kira sahamnya sesuai sama karakter gue gitu. Misalnya dulu gue suka beli yang blue chip banget, sekarang gue lebih suka cari yang second liner gitu karena geraknya lebih lincah. Lalu habis itu Hmm. baru dari sana akum, oke, baru gue cek TA. Gue cek TA, gue lihat ntar kira-kira kisaran harga yang menarik buat beli itu di mana gitu, yang risknya kecil, Mhm. risk rewardnya lebih bagus. Nah, ntar besok pagi Mhm. biasa gue antri di sana. Gitu. Lalu juga Oke. gue gue nge-quote dari lu sih, lu bilang kan saham yang ada kepentingan
pasti ada pergerakan harga kan. Nah itu jadi gue Iya. dari yang akum juga gue cari juga yang kira-kira ada kepentingannya apa atau kira-kira ada potensi ada berita bagus, misalnya berita bagus LK atau ada berita akuisisi apa-apa gitu-gitu. Nah itu gue lebih fokus ke sana karena emang lebih resikonya lebih kecil lah kalau kita ngambil saham-saham yang emang ada kepentingan atau ada corporate action gitu. Daripada kita cari Oke. saham yang emang TA-nya bagus, akumnya oke Mhm. tapi nggak ada kepentingan. Karena kadang Nggak. gue juga sering kegocek di sana gitu soalnya. Oke. Iya, kalau gitu kadang nggak ada triggernya loh. Bener-bener Nggak 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 ada. ada nggak ada trigger buat ngegerakinnya. Iya, makanya kayak tiba-tiba kayak BABP kan, tiba-tiba bank digital ya, naik tinggi gitu kan. Emang kadang nggak bisa dipungkiri juga, emang saham juga bergerak mengikuti funda. Fundanya bukan berarti funda LK doang gitu, bisa juga funda Betul. dalam artian ada berita bagus apa gitu sekarang di perusahaannya. Bisa tiba-tiba, oh pendapatan di kuartal ini doang naik tinggi, ya itu bisa jadi trigger buat gerakin harga sahamnya gitu. Nggak harus Betul, funda itu betul. cuma baca LK doang gitu, kalau menurut gua. Betul. Setuju banget, setuju banget. Jadi story di balik pergerakan sahamnya ada apa ya? Walaupun fundamentalnya masih merah, kalau story-nya bagus kayak Bang Arto misalkan, ya naik Bener, terus. bener. Kayak waktu itu sempat sempat gue waktu itu gue beli BKSL tuh. Gue cuma Oh iya, ingat curiga gua. itu kan dibangkitin kan tiba-tiba kan. Lalu gue coba aja masuk gitu karena gue ada spekulasi waktu itu gue sempat baca ada berita PKPU nggak jadi. Udah gue beli Aha. aja lalu gue udah feeling ini kayaknya nggak lama lagi keluar nih berita nih PKPU nggak jadi. Dan ternyata bener. Waktu itu BKSL tiba-tiba keluar berita PKPU nggak jadi kan langsung dia naik tinggi gitu. Langsung Habis itu ke begitu sana. keluar berita bagus yang dia akuisisi apa gitu ya? Apa dia jual mall apa gitu? Dia jual. Dia jual kan? Nah pas dia jual Mhm. itu akhirnya gue jual karena biasa emang kadang gue kalau good news sudah mulai keluar tuh biasa nggak lama gitu umurnya. Apalagi good Iya. news yang bagus banget. Ada good news yang pas, ada good news yang terlalu bagus itu. Nah kalau yang terlalu bagus tuh biasa kadang nah itu bahaya. Yang retail-retail yang buy on news pada masuk semua. Nah itu biasa kadang seri-seri diguyur. Aha. Iya, setuju. Kadang orang itu ini buat pelajaran juga buat teman-teman ya. Jadi kalau ada berita bagus, ada momen yang misalkan kayak waktu itu deh Pak Jokowi divaksin, itu bukan berarti sahamnya pasti naik. Heeh. Itu adalah waktu jualan. Benar. Jadi jangan terlalu polos di market teman-teman. Jangan terlalu polos di market. Lau, tadi lu sempat singgung, lu akhirnya lu salah satu ritual lu adalah mencari saham yang sesuai dengan karakter lu. Hmm. Nah, boleh di-sharein nggak lo? Gimana cara nemuin saham yang sesuai sama karakter lu lo? Gue juga udah nyoba semua sih. Jadi gue sempat nyoba dari yang blue chip banget. Gue udah sempat nyoba Mhm. saham-saham gorengan yang gak terlalu liquid. Gue udah coba saham gorengan yang apa tuh namanya yang banyak bid offer palsu. Gue udah coba second liner yang Aha. bagus. Gue udah coba gitu kan. Gue cobain semua lah. Ada cuan, ada boncos. Nah gue sih paling pas. Gue cari di yang second liner yang kira-kira namanya itu masih gue kenal. Gitu. Itu yang biasa gue masukin atau enggak gitu gue biasa suka sekarang gue lagi suka nyari saham-saham grup karena saham-saham grup ini Oke. agak enaknya karena kadang emang kalau saham grup satu naik biasanya yang lain kita naik cuma biasa itu nggak naik Ya, bareng kadang ada yang naik duluan ada yang naik belakangan nah ini jadi enak jadi gue lihat oh ya. ini udah naik nih gue ngejar yang belum banyak gerak dan posisi lagi emang dekat support list kecil gitu jadi Mhm. gue yakin ini pasti bakal ngikut grupnya gitu dan emang kalau di backtest dilihat sebelum-sebelumnya juga dia biasanya ngikut bareng gitu. Gue sekarang Mhm. lagi suka nyari yang kayak gitu. Jadi second liner yang Oke. namanya gue tahu, kalau gorengan juga gorengan liquid. Gue nggak jodoh sama gorengan-gorengan yang bit offernya kurang liquid, sama saham grup. Udah kira-kira gue tiga itu sih kriteria saham gue. Oke. Oke, berarti itu dari perjalanan dari segala hal-hal nyoba-nyoba itu ya. Berarti kalau boleh dibilang kita harus explore ya. Jangan jangan cuma trading saham blue chip aja atau saham second liner aja. Kalau mau Bet nyari bener kan ya, kalau mau nyari saham sesuai karakter ya harus berani explore ya. Bener harus coba. Cuma ya itu balik lagi ya, money managementnya dikontrol. Kalau misalnya lu mau ekspor saham gorengan yang nggak liquid gitu ya, jangan pakai Mhm. do it all in margin gitu-gitu kan. Itu kan bunuh diri lah Mhm. namanya kan. Jadi tetap dikontrol Betul, kalau betul. misalnya masuk yang bid offernya nggak liquid, kecilin dulu aja porsi atau lu belum yakin sama emiten ini. Coba kecil aja, coba Mhm. tes dulu. Ini kira-kira gue jodoh nggak nih sama emiten ini? Karena kadang emiten juga ada
jodoh-jodohan sih. Gue sih nggak jodoh Betul, sama betul, Sril setuju. tuh. Gue sama Sril, aduh, masuk kapanpun juga ujung-ujungnya lost gitu. Tapi ada emiten, gue di Lipo, gue jodoh banget. Masuk, Aha, meskipun zaman-zaman dulu dia belum gerak pun, gue sempat nyoba masuk LPPM juga, gue masuk keluar cuan gitu. Tapi di Sril gue masuk aha. lost terus gitu. Nah itu kan perlu explore gitu. Nah, tapi pas kita lagi nyoba explore baru, money managementnya diatur. Jangan sampai masuk asal porsi gede gitu. Melihat harga gerak, FOMO masuk all in. Nah itu kan bunuh diri juga gitu kan. Iya, betul. Namanya coba-coba harus pakai uang kecil ya, jangan pakai uang gede ya. Iya, ya ibarat ada orang bilang, ini gue ada ini nih, bagus nih. Masa lu pakai semua tabungan lu buat percaya ke dia? Kan nggak juga Aha, kan. Kalau kita belum kenal, tes betul, dulu, betul. kasih dikit. Oh bener nih, kasih dikit Betul. lagi, kasih dikit lagi. Kalau emang bisa dipercaya, nah baru ntar porsi digedein gitu. Karena udah hafal Aha. gerakannya gitu kan. Iya, 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 betul. Oke, oke, oke. Nah, Lau, satu pertanyaan terakhir dari gue, Lau. Gue sempet nonton video YouTube di Bubble. Waktu itu nunjukin aktivitas para pemain SM tuh. Ah, Nah, waktu itu gue lihat lu trading di kasur, di kamar itu kan di laptop kan. benar, benar. Nah, pertanyaan gue adalah selain elu, anak SM lain yang trading siapa aja loh, terutama saham ya? Ada nggak? Sah, Atau lu doang? ada. Gara-gara gue mulai, akhirnya ya mulai ada beberapa yang mulai ngikut-ngikut lah. Ada Wisnu, itu dia juga ikutan. Habis itu ada Christian Lim, Juan Loren, Oh, habis oke. itu siapa lagi ya? Oh, Kevin wow. Jonas tuh juga Oke. ikut gitu. Oke, jadi Ada orang-orang 5 pada orang jadi kepo ya. ya, orang-orang. Orang-orang pada kepo jadi ya, Benar-benar gara-gara lu trading ya. jadi pada ngeliatin, oh gue kayaknya kok tiap hari track-track, gue kayak seneng banget gitu. Akhirnya pada kepo juga, akhirnya pada nyoba gitu ya. Tapi pas gue juga lagi diem aja gitu, market merah mulu ya mereka juga tahu juga gitu. Iya, iya, iya. Market merah. Buset, ini pasti loss nih si Lau nih. Nyangkut nih. Ketahuan kalau gue datang latihan diem, nah itu berarti ini market merah. Kalau gue datang latihan muter lagu good day apa happy gitu, oh ini berarti marketnya hijau, biasa gitu gue. Oke, gokil. Kebiasaannya lucu juga. Oke, Lau, kita coba jawab-jawab pertanyaan ya. Mungkin ini ada yang nyambung sama saham, Boleh, ada yang enggak, Lau. Tapi nggak apa-apa, kita jawab nggak aja, Lau. nggak masalah kita jabanin Eh, semua. Jabanin. Ini ada yang bilang selamat SM, Kia Champion. Ini ada pertanyaan dari Libul. Arki Fallout. Deg-degan nggak? Oh ya, kuarter 4 kalau nggak salah ya. Fallout ya? Itu Quarter deg-degan 4 nggak, Lau? malah. Itu ada sempat deg-degan, cuma itu posisinya kan kita udah mulai unggul tuh, kita udah mulai unggul 6 poin, lalu gue ngeliat, oh ini kita masih ada momentum, jadi ada deg-degan, tapi nggak parah banget tuh, gue lebih deg-degan pas quarter 2, yang tiba-tiba kita dari unggul jauh, Oh kekejar iya, sampai tinggal 1 poin tuh, iya. lumayan tuh, kayak bangke nih game, nggak semudah ini ternyata. Iya, iya. Itu game kedua itu berarti SM nyetaknya dikit banget poinnya. Karena gue lihat, gue tinggal kamar bentar kan. Begitu balik, buset, poinnya udah nyusul. Iya, quarter 2 itu kita cuma 7 poin, musuhnya dari 12 naik sampai 32, berarti mereka cetak 20 poin, kita cuma cetak 7 poin gitu. Itu Ah, quarter oke. 2 gila itu, parah. Mhm. Oke, iya iya itu parah sih. Tapi anyway good game sih kemarin keren banget sih buat kedua tim ya, buat Pelita Jaya pun yang saling kejar-kejaran dan buat SM pun yang sampai kuarter 4 berjuang terus. Keren banget sih. Keren, keren. Abang Lauren ini orang pertama yang aneh tanyain tentang saham pas pertama join GBSP ternyata anak SM. Kota Baki, ntar saya baca-baca pertanyaan. Saham gorengan favorit Brolau apa katanya? Saham gorengan favorit. Apa ya? Belum ada favorit sih. Cuma bener yang adem-adem, diem-diem ngasih cuan sih Bumi sih juga bener lumayan ini sih. Karena dia kan bener kan 60 kan kita support kuatnya kan. Jadi beli aja deket-deket 60 gitu. Stop loss di bawah sana gitu. Dan belakang gue sih sempet 2-3 kali masuk Bumi sih lumayan sih. Paling nggak at least dapat 6-7% dapat. Bumi sih oke lah. Asal jangan beli pas lagi naik aja. Beli kalau gue sih suka beli Bumi pas lagi adem-adem ayam kayak gini. Oke, aha. Begitu orang-orang belum bahas ya. Orang-orang belum bahas, nah itu gue cari. Jadi emang benernya gini, kalau emang lu mau dapat barang harga murah, barang bagus harga murah, itu emang harus cari pas saat ini belum rame gitu.
Pas ini udah Betul, rame, betul. ya Setuju. tinggal waktunya lu jualan, sama kayak prinsip dagang aja kan. Mhm. Masker zaman-zaman Betul. sebelum COVID nggak ada yang ini. Begitu COVID tiba-tiba boom, harga langsung naik semua kan. Nah, saham pun Mhm. sama gitu. Prinsip dagang bisa dipakai juga di sana. Lu cari barang yang bagus, tapi dihargain diskon. Ntar pas harganya udah balik normal, lu Betul. jual ke orang yang mau beli Betul, harga betul. premium gitu aja. Betul. Setuju banget. Eh, tadi ada pertanyaan, saham paling memorable apa? Kalau gue bilang mungkin Kota, betul nggak lo? Kota memorable yang jeleknya. Oh iya, Kalau memorable yang jelek. kalau Kalau memorable bagus, yang bagus MPPA. MPPA. Kenapa lo? MPPA tuh gue sempet beli dia pas 230, gue ngeliatin sendiri dia rally kencang banget tuh Gus. Tapi sayangnya waktu itu gue jual kecepatan. Tapi Hmm. MPPA tuh gue lagi ngebayangin tuh kalau waktu itu saham yang gue udah pegang, lalu habis gitu naiknya tinggi banget dan gue nyesel gue jual kecepatan. MPPA sama Mhm. DMMX. Oh, DMMX juga. DMMX. Ya, kita ada di satu ini yang sama. DMMX waktu itu gue beli angkatan 400-an tuh, kalau gue ngebayang-bayangin, aduh coba kalau misalnya gue nggak buru-buru jual ya. Itu kadang, itu gara-gara gue mantau OLT. Gue mantau OLT, gue ngeliat pas waktu, Mhm. DMMX kok tiba-tiba dibanting kayak gini-gini. Nah, akhirnya panik kan. Udah jual aja atau udah cuan kan? Nah, itu. Akhirnya gue jual kecepatan. Padahal benernya kalau flashback lagi, gue lihat lagi chartnya, bener sih masih nggak apa-apa gitu. Dan juga itu gue jual di tengah-tengah market. Makanya itu lebih enak jual Mhm. ketika dekat-dekat market close. Karena apa? Udah jadi gitu, gocekannya udah beres. Kalau emang dia niatnya beneran serius, ya nggak akan ditarik di akhir-akhir. Tapi kalau niatnya dia ngegocek, biasa dia banting di tengah-tengah, Mhm. dibiarin aja di sana. Orang yang udah nggak sabar, aduh udah turun gimana nih ya, jual. Mhm. Tengah-tengah, terakhir-akhir ditarik lagi. Nah, DMMX itu salah satu saham yang emang demen deket-deket closing baru ditarik tuh, DMMX. Mhm. Iya, betul. Setuju. Waktu awal-awal ya. Benar-benar. Waktu di GoPay kalau nggak salah. Oke, next Lau. Saham apa yang nggak bakal lu sentuh, Lau? Saham apa yang nggak bakal gua sentuh? HMSP anjing. Oh iya, itu momen itu gue inget banget tuh. AMSP. Wah, itu saham bener-bener. Gue inget banget waktu itu. Gue udah seneng banget. Gue waktu itu yang zaman dia lagi naik tinggi banget. Gue beli di 1.500 apa 1.600-an gitu. Gue lupa. Yang habis itu dia, hari itu dia naik sampai 1.900. Habis Iya, gitu, iya, iya. closing sesi 1 dia turun 1.800. Gue pikir, ini masih pullback lah. Masih wajar kan. Tiba-tiba sesi 2 keluarlah berita. Cukai rokok naik gini-gini. Waduh, gue Iya, udah cukai panik rokok. kan. Gue mau jual, cuma ya itu juga ada, ini pelajaran juga ya buat ini ya. Kalau kita di OLT, kalau misalnya emang kita mau jual ini, jangan jual langsung di bid itu. Kita bisa taruh kayak 5-6 tick di bawah harga itu. Jadi buat kita mencet enter aja, Oke. karena kita kalau jual 6 tick di bawah itu, ntar kita pasti dapat best bid. Kalau kita mau haki itu ya, pasang aja Betul. di bawah, ntar lu pasti dapat Betul. best bid. Nah, gue waktu itu gue masukin Mhm. harga, set, gue mau enter, ya harganya udah turun lagi. Gue mindahin lagi, mau mencet di bid, enter, udah turun lagi. Akhirnya gue jual dekat-dekat ARB itu. Gue dari cuan 15% jadi habis tinggal 2%. Wah, itu bener-bener habis itu. Semenjak itu gue juga belum dapat momentumnya lagi buat masuk HMSP gitu. Wah, udahlah, ampun ini. Ah, iya. Dan nggak bakal kayaknya, Lau. Hari ini ARB lagi, Lau. Itu dividen tapi. ARB dividen wajar lah kalau Oh, hari. dividen ya? Hari kalau nggak Oh, salah gue dividen belum HMSP. lihat. Itu Mhm. wajar lah, tapi udahlah, agak ampun. Nah, gue kan udah coba beli blue chip kan. Nah, blue chip itu sekarang apalagi Aha. kondisi IHSG belum jelas, itu gue nyoba ngindarin blue chip. Karena kadang, ya ini IHSG belum jelas, gerakan blue chipnya juga Mhm. nggak jelas. Lalu kadang Mhm. asing-asing bangke juga kadang kan. Jadi kadang ini sehari akum nih. Tapi habis itu besok kan lanjut distribusi lagi gitu. Jadi kadang kalau mau ngeliat akum apa distri, ada baiknya juga kita ngeliat big picture-nya gitu. Makanya Iya, setuju. market summary-nya Neo BDM itu ngebantu banget karena kita bisa setting buat dia weekly, lalu dia nunjukin berapa week sebelumnya. Jadi kelihatan, oh Mhm. ini rajin di akum nih. Nah, jadi itu lebih Mhm. lebih pede pas masuk. Dia bukan akum sekali ini doang nih, ini akumnya udah konsisten. Jadi itu Mhm. ngebantu Setuju, banget setuju. sih aplikasi Neo BDM itu. Mhm. Oke, mantap. Ini ada pertanyaan lanjutan, Lau. Nah, Lau, tadi kan lo bilang cut loss terbesar itu di Kota ya, kalau gua nggak salah ya. benar. Itu secara presentase berapa, Lau? Presentase aja, Lau, nggak usah value, Lau. Itu gua hampir 30% itu kalau nggak salah.
Hampir 30%. Oke. 30% loss Oke, dalam lumayan itu. berarti 30% ya. Aha. Terus kalau kalau loss dalam gitu, psikologi lo keganggu nggak lo? Terus kalau keganggu, how do you handle it lo? Em, jadi untungnya gini, jadi kan gua kan udah masukin modal awal, gua kan udah dapat dapat lumayan lah pas zamannya November Desember ini kan. Jadi meskipun ini ada loss gede, gue mindset gue gini, kan Mhm, gue hitungannya gue masih baru belajar juga kan. Target gue pokoknya ini, mhm. at least gue setahun ini jangan sampai gue coba-coba tapi jangan sampai gue gerus modal gue masuk. Jadi kalau Oke. gue Mhm, loss, selama yang kegerus sama loss ini masih cuan-cuan sebelumnya, ya udah nggak masalah itu. Target gue pokoknya tahun ini dalam setahun gue nggak boleh hilang modal. Jadi kasaran duit belajar lah. Karena kan nggak mhm. mungkin juga dong gue masuk, gue langsung jago banget, langsung Porto growth Setuju, 100%, 200% dalam setuju. setahun. Itu terlalu muluk karena ya sahamnya sama kayak kerja gitu. Lu butuh waktu buat lu jadi master di sana. Mhm, Dan kadang nggak sesuai sama teori gitu. Emang kadang pengalaman itu guru terbaik. Jadi emang kadang lu harus setuju. ngerasain loss-loss dalam itu buat lu nyadari pentingnya lu analisa lebih menyeluruh, pentingnya lu analisa nggak cuma time frame kecil tapi juga time frame gede, pentingnya lu Mhm, cut loss, pentingnya lu cari analisa lain buat lebih ngeyakinin lu kalau pilihan lu ini benar kayak gitu-gitu. mhm. Oke, 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 oke. Ngerti, ngerti, ngerti. Ini ada pertanyaan lagi loh. Paling beberapa lagi. Ini SM juara dapat bonus. Bakal dibeliin saham apa loh? SM Biasa nih kepo juara nih dapat orang-orang. bonus. Wah, yang sekarang gue masih demen sih ya, benernya sih Rals. Oh, Rals. Udah lama gue nggak liat Rals. Rals itu karena ya emang sih hari benernya sih chartnya masih downtrend banget. Cuma Mhm, dia kan ada aksi buyback. Lalu gue ngeliatin juga emang dia buyback lewat ZP dan tiap hari ini ZP ini selalu ada. Dan dia rata-rata dijagain mhm, harga waktu closing gitu. Nah, mhm, ngaca waktu dulu SCMA, waktu dulu kan dia sempat sideways lumayan lama tuh ternyata ada berita kalau dia buyback di harga-harga segitu. Lalu habis itu dia naik tinggi sampai 2000-an kalau nggak salah tuh SCMA. betul, Nah, betul. RALS ini gue ngeliat fundamentalnya juga bener masih oke gitu. Apalagi kalau biasa deket-deket lebaran gitu kan ininya salesnya dia tinggi banget. Nah, ini kan lebaran kan Mhm, udah lewat. Berarti kan otomatis mhm. LKQ2 ada potensi bagus. Lalu ini sahamnya di buyback. Ya. Kalau perusahaan mau Mhm, berani buyback sahamnya, dia pasti nggak mungkin dong dia buyback di harga sekarang, dia mau bawa turun nih harga saham sampai ke bawah banget. Dia pasti nanti akan mhm, ada naikin lagi gitu. Gua sih mikirnya gitu. mhm. Jadi di harga sekarang menurut gua sih Oke. Rals masih diskon banget. Oke. Oke, oke. Berarti waktu momen lebaran udah habis, waktu sahamnya udah mungkin dalam tanda kutip dibuang dan dilupakan orang dan memang turun, lu mulai ngeliatin ya karena ada potensi laporan Q2 ya. Potensi laporan Q2 dan ada aksi korporasi. Ya balik lagi kayak yang waktu itu lu Mhm, ajarin kan, emang saham yang ada mhm. kepentingan harganya dijaga biasanya gitu. Iya, betul. Jadi gue nyoba, gue emang sering nyoba itu, gue emang sering dapat lumayan sih. Waktu itu gue ngikutin lu yang lu bilang tebik obligasi, gue masuk di Mhm, sana bagus ujungnya. Habis itu waktu itu tekim mhm. tekim yang KP yang waktu zaman Iya, dia terbitin obligasi itu juga gue masuk di sana ini. Jadi emang bener aksi korporasi itu penting gitu. setuju. Buat ke-trigger harga saham itu penting banget. Oke, dua pertanyaan lagi lah. Ini pertanyaannya. Ada saham invest gak lo? Kalau Atau gue trading sih doang? gimana ya, gue sih nggak percaya sama invest karena biasa lu Oke, rata-rata kalau invest kan lu pasti beli cuma berdasarkan fundamental gitu kan. Nah sedangkan yes. sekarang juga kalau lu lihat saham-saham yang fundamentalnya notabene bagus banget, misalnya kayak ICBP, INDF gitu-gitu juga. Kalau fundamentalnya bagus tapi di chart nggak mencerminkan dia sesuai sama fundamentalnya, Mhm, gua sih nggak apa ya, gue nggak bisa berpegang pada fundamental gitu. Gue lebih prefer gue ngeliat langsung pergerakan harganya kayak gimana. Kalau chart bilang oke, mhm, gue masuk. Kalau chart bilang nggak oke, gue keluar. Lebih mhm, enak kayak gitu karena gue ngerasain gue megang barang modal fundamental doang diseret dalam karena porto bokap gue rata-rata saham-saham yang notabene fundamental bagus dan sekarang lebih banyak keseret turun gitu. I see, aha. Emang bener sih, ha. Jadi kalau gue Oke, nggak jadi gue nggak ada invest, gue lebih trading, swing santai aja. oke, dagang aja lo, dagang ya lo. Yoi dagang, beli murah jual Dagang, mahal. dagang. Betul. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir. Lu waktu latihan tanding gitu lu ada mikir saham gak sih lo? Karena itu kan uang lu kan pasti di market.
Misalkan waktu tanding atau waktu latihan, pernah mikir nggak sih, aduh ini saham gue gimana ya nasibnya? Tadi lu tinggal misalkan. Pernah mikir gitu nggak? Ada masa-masa ya, dulu waktu awal-awal gue sempet ini banget gitu, kepikiran banget, waduh ini gue tinggal, gue nggak tenang gitu kan. Nah tapi ya itu Aha. makanya kan orang-orang pada bilang kalau di saham tuh kita pakai uang dingin, itu jangan pakai uang panas gitu. Jadi karena gue Aha. di saham ini uang dingin dan sekarang gue udah pengalaman gue udah lumayan gitu, jadi gue udah agak lebih bisa tenang gitu kalau ninggal, karena gue udah yakin nih saham yang gue pilih udah gue pakai analisa ini bilang oke semua, jadi gue berani masuk di sana, gue pasang auto, gue bisa lebih pede gitu. Dan itu balik lagi gue udah ada cushion dari gue November Desember itu, jadi kalau misalnya gue harus jatuh pun, gue jatuh pun gak sampai Hmm. jatuh hancur sampai keinjek-injek gitu. Gue jatuh Iya, tapi gue ngerti masih ngerti. ada bantalan di bawah, ada yang ngejagain gue gitu, jadi Mhm. lebih tenang lah. Jadi pas di Aha. lapangan, fokus di lapangan, pas beres baru saham lagi. Oke. Iya, awal-awal kayaknya semua ngalamin sih. Namanya kecanduan trading mungkin ya. Jadi trading mikirin, terus mikirin, terus. Bener, apalagi dulu waktu zaman-zaman baru awal-awal tuh ya, kalau lagi naik dari Jumat ke Senin tuh, aduh itu rasanya pingin market tuh buka terus gitu. Itu ada juga Aha. masa-masa kayak gitu pasti. Nah, tapi ya itu setelah udah makin lama, gue malah lebih comfortable kalau misalnya gue nggak terlalu sering mantau OLT, karena gue sering banget kegocek Mhm. gara-gara ngeliatin bid over. Mhm. I see, betul betul betul. Dan masalah tenang atau enggak, mungkin kalau boleh gue tambahin, salah satu hal yang membuat kita tenang ninggalin saham di market adalah lot sizing. Jadi kita nggak taruh uang terlalu banyak di situ. Setuju nggak kalau lo? Bener banget, Porsinya maksud gue. bener banget itu. Untungnya gue emang pas waktu dari awal gue masuk kan, bokap kan investor kan. Jadi bokap emang Aha. udah ngajarin dikit-dikit tentang money management gitu. Jadi kalau gue sih, gue nggak pernah all in di satu saham. Lalu juga Mhm. kalau prinsip gue sih, gue nggak mau margin karena gue orangnya nggak suka ngutang sama orang gitu. Jadi kalau gue Mhm. bisa nggak ngutang, ya gue jangan ngutang gitu. Nah, dari Iya, setuju. gara-gara dua itu, jadi gue lebih tenang gitu. Kalau misalnya gue harus tinggal, karena gue tahu porsinya udah sesuai sama yang seharusnya. Kalau gue harus loss pun, kalau gue patuh sama trade plan gue, lossnya udah bisa gue terima gitu. Gue loss gini oke. Mhm. Jadi emang lot sizing tuh penting banget. Makanya di saham sih benernya bukan masalah analisa sih, lebih ke lot sizing, money management sama psikologi. Itu yang lebih penting Hmm. gitu. Setuju, setuju, setuju banget. Sama risk management ya, cari saham yang resiko kecil, tapi rewardnya besar. Benar, benar. Emang lebih ke ini Mhm. probabilitas aja. Jadi kalau Betul, lu harus setuju loss, banget. lu loss, cut loss cepet. Lu cut loss cepet, itu makanya cut your profit short cut your losses short and let your profit run. Perwitaran, nah. Iya, itu bener banget sih. Itu benar banget Dan itu. tentang dividen loh. Lu dividen hunter bukan loh? Atau lu nggak peduli dividen? Gue pernah, itu waktu zaman gue awal-awal trading, gue ini ngejar PTBA. Ini zaman-zaman Oh iya, dividend trap itu. Nah itu iya. gue udah ngerasain dibanting ke bawah, stabil di bawah, sampai akhirnya baru naik lagi itu. Nah, kalau gue sih, kalau yang dividennya gede-gede banget, gue cenderung ngindarin sih. Karena biasanya lebih sering dibanting, dan biasanya bantingannya buat balik ke sana lagi itu lama gitu. Aha. Jadi gue lebih suka nyari nggak ngejar yang saham dividen sih, gue beli saham aja kalau emang Hmm. ada dividen kecil gue pegang dulu, karena kalau kayak dividen kecil-kecil dia masih bisa balik gitu. Kayak waktu itu gue sempat megang Mhm. Inco kan dividennya kecil tuh, gue sempat Mhm. hold, dapat dividen, habis itu dapat capital gain. Jadi kalau yang dividen kecil-kecil gue lebih suka. Kalau yang dividennya gede banget, apalagi yang sampai belasan persen, gue cenderung hindarin sih, karena sekarang kan ARB kan 7%. Nah, karena ARB 7% ini kadang nggak bisa keluar langsung di hari itu, lo kadang kalau misalnya diisengin, ditambahin lagi sekali ARB lagi, bubar barisan Mhm. udah. Jadi gue kurang suka sih ngejar Iya, yang dividen betul. gede-gede. Kalau paling kalau Oke. gue Iya, cuma ngejar momentum buat orang yang mau ngejar dividen. Jadi yang ngejar dividen I see. masuk-masuk dekat-dekat hari H, gue ngambilnya dari jauh. Begitu pengumuman, oh dividen gede, gue masuk dulu di sana. Ntar pas dekat-dekat hari H, orang-orang yang mau ngejar dividen gede ya masuk, gue keluar di sana. Paling gue gitu sih kalau gue mau ngejar dividen, cuma gue Iya, jarang. setuju. Iya, betul sih. Kalau mau jadi dividen hunter yang yieldnya besar, memang harus ancer-ancer dari lama. Jangan nunggu RUPS dulu, karena udah terlambat. Iya, dan harus itu berarti ya itu fundamental analisa kan. Lu udah bisa kira-kira, oh ini labanya gede, Iya. kira-kira bisa bagi dividen berapa. Nah itu baru, itu kalau lu bener-bener dividen Iya. hunter lu kayak gitu sih. Kalau lu dividen hunter di hari H baru beli,
sorry to say, lu kayak bunuh diri sih itu sih. Apalagi kalau dividennya Iya, gede-gede gitu. iya betul. Nyangkut ada ya. Nyangkut masih, dan nyangkutnya itu Oh, lama loh. Kalau ngejar dividen itu lama loh. aha. Iya, lama banget kalau dividen itu bisa sebulan mungkin bahkan lebih. Lebih. Itu aja PTBA kan hari, gue inget banget tuh, PTBA hari terakhir sebelum dividen itu 2.500. Itu dia dibanting sampai Mhm, 2.000, sampai sempat 1.900. Padahal dividennya cuma 320. Berarti kan wajarnya kan di 2180 kan. Nah itu bayangin aja kalau misalnya lu beli mhm. dividen hunter, lu nunggu ada 2-3 bulan loh itu sebelum dia akhirnya naik ke 3.000. Nah 5 itu, bulan loh. oh 5 bulan ya itu ya. 6 bulan. 6 bulan. Nah, nah makanya itu kalau buat gue sih gak worth it banget. Gue cuma ngejar 15%, tapi gue buat nunggu dia balik lagi, gue harus nunggu 6 bulan gitu. Malah lebih Mhm. untung lu kalau begitu pengumuman 326, lu beli itu kalau nggak salah masih 2.100, 2.200. Lu beli sana, lu jual pas 2.500. Iya, Lu udah dapat iya, iya. capital gain-nya, duitnya bisa lu beliin lagi ke saham lain. Aha. Ya, setuju banget, setuju, setuju, setuju. Kita lihat ada pertanyaan lagi nggak? Oke, nggak ada lagi mungkin pertanyaan, bukan pertanyaan terakhir ya, tapi lebih ke gue mau lu sharing kira-kira bukan nasehat ya, tapi ya nasehat mungkin ya, nasehat atau sharing atau pesan buat teman-teman yang sedang menemukan style, sedang mencari style trading, teman-teman yang mungkin di sini ada yang baru trading, itu gimana sih dari lu tipsnya atau ya pesannya atau sarannya buat teman-teman semua di sini? Menurut gue gini sih ya, apa tuh namanya? Gue dulu mindset gue, saham gue yang bagus cuma blue chip. Cuma ujung-ujungnya semua saham itu bagus. Tinggal kita Mhm, ngerti nggak timing masuknya, itu yang paling penting. Lalu yang pertama nih, lu harus selalu pakai uang dingin. Jangan pernah pakai uang panas di saham. Kalau kita masih ya, baru masuk mhm, nih ya, penting banget lu pakai uang dingin. Ntar kalau misalnya lu udah jago banget, lu uang panas nggak apa-apa. Tapi pertama lu harus uang dingin. Yang kedua, money management. Lu kalau belum jago di saham, lu mulai kecil-kecilan aja. Jangan jangan teriming-iming profit. Itu yang ketiga tuh. Yang ketiga, lu jangan teriming-iming profit. Lebih baik lu fokus buat minimalisir resiko. Lebih baik gimana cara lu jaga aset tuh kalau kata Pak Bekti kan. Keamanan aset dia itu penting banget. mhm, mhm, Lalu yang terakhir udah lu explore aja. Lu cari gaya mana yang cocok sama gaya lu. Lu denger gaya ini, lu coba dulu duit kecil. Lu denger gaya ini, lu coba lagi mhm, duit kecil. Lu denger gaya ini, lu coba lagi. Sampai akhirnya lu nemu satu gaya yang cocok sama sama psikologi lu, sama kehidupan lu juga. Karena kan gak semua orang bisa jadi Pak Bekti yang bisa mantauin ya, saham setuju, selama jam buka gitu. Ada orang yang emang mhm, cuma bisa mantau bentar-bentar doang colongan-colongan pas waktu kerja gitu. Nah itu style-nya akan beda mhm, gitu. Dan lu nggak bisa lu nyamain sama style orang. Kadang style orang pun lu udah ikutin, lu harus ngada dimodif dikit buat nyesuaiin sama gaya lu. Gitu. Jadi mhm, buat gua sih 4 itu. Berarti yang pertama uang dingin, yang uang kedua dingin, money management, mhm, yang ketiga lu batasin resiko, keamanan aset paling mhm, penting, lalu yang keempat lu mhm, explore, cari sampai akhirnya lu nemu style yang paling cocok buat lu. betul Lalu banget. mungkin terakhir Gue terakhir gue apa mungkin tuh? mau bilang ini sih, apa itu, jangan mikir karena lu nggak ada waktu, lu jadi nggak bisa trading saham gitu. Enggak sih. Kalau karena ini dari yang gua rasain juga sekarang gitu ya. Lu meskipun lu nggak ada waktu pun, kalau lu ada waktu di malam buat analisa aja, lu masih bisa trading saham karena lu dimudahin dengan fitur-fitur auto order, fitur-fitur Iya, iya, trailing stop, fitur-fitur stop loss. Jadi benernya lu nggak ada waktu pun, kalau lu udah belajar analisa, lu bisa gitu. Lu masih bisa lu analisa di malam. Besok pagi lu tinggal input, beli di sini, cut loss di sini, TP di sini, risk reward mhm, dimainin. Bisa, lu mhm, masih bisa jalan kok. Jadi jangan mikir saham cuma bisa kalau lu ada waktu buat mantau, enggak. Lu waktu dikit aja. Selama lu bisa analisa di malam hari, lu masih bisa kok. mhm, betul, setuju banget. Oke, sip. Thank you loh. Yang gue highlight poinnya bagus banget itu keamanan aset sih. Karena kadang orang udah untung sekali itu dia jadi overconfidence, terus langsung masuk lebih besar. Itu yang sering kejadian sih kalau gue lihat ya. Kalau gue lihat ya, Bener seperti banget. itu. Karena Oke. gue salah satu di sana itu. Benar, gue Oh iya. bagi dikit ya. Ini gue inget banget. Ah, sok sok sok. Bulan, gue inget banget. Yang waktu gue bubble di Cisarua. Maret, Maret, Maret. Oh Sorry, iya. Maret itu. Eh, Oh, Maret gue cuan gede banget. Gue cuan 20% dari Porto lah.
Lalu karena itu gue Beda. overconfident. Gue masuk gede di sini. Stop lossnya gue agak-agak iniin. Akhirnya dalam hitungan 2 minggu, 20% tuh hilang semua. Oh iya. Jadi gue nyari cuan 20% porto itu dalam sebulan. Dalam hitungan seminggu gue ngeliat itu semua hilang gitu. Itu gue sempat ada satu momen di mana mental gue ngerasain orang bilang gue kena mental ya. Dulu gue ngerasain tuh orang cuma ini lebay gitu ya. Di masa itu gue Aha. bener-bener ngerasain gue kena mental gitu. Karena itu overconfident. Makanya dari sana akhirnya itu balik lagi. Makanya gue bisa ngasih saran keamanan aset udah penting banget itu. Karena coba kalau gue disiplin sama stop loss gue, mungkin paling gue loss mentok 5% dari modal gue. Tapi karena gue nggak disiplin, dari 20% dalam hitungan seminggu hilang semua. Nah itu makanya penting banget. Oke. Lau, terakhir Lau, gue jadi kepikiran. Waktu lu hilang 20% itu, lu ngapain Lau? Bukan ngapain hilangnya, tapi after itu pasti kan kena mental kan? Mungkin stres, mungkin kepala panas, mungkin apa. Terus bagaimana cara lu supaya waktu lu balik ke market lagi, oke, gue udah seger, atau lu langsung balik ke market dan dengan pikiran seger atau gimana? Itu pas gue kayak gitu tuh ya. Itu gue udah sehari, gue bener-bener, udah gue gak mantau market dulu, gue nenangin pikiran dulu. Karena itu gue bisa loss segitu banyak, kenapa? Karena gue begitu loss, gue cut loss, lalu gue nafsu, gue mau cepet-cepet balikin lagi ini cuan gue. Jadi akhirnya gue banyak switching. Kadang stop lossnya belum kena, gue switching sama saham yang lagi naik, karena gue pengen ngejar ini gerakan naik. Ternyata dia naik dikit, turun lagi. Habis itu saham yang gue cut loss lebih awal, dia naik. Jadi itu di saat itu gue bener-bener mental gue kena. Nah dari situ akhirnya gue nyimpulin, ini gue penyakit gue kayak gini, karena gue terlalu banyak mantau WLT, dan gue nafsu, gue mau ngejar cuan terus. Gue lupa sama mikirin keamanan aset itu. Gue cuma mikir gue mau cuan cepet. Akhirnya malah bukannya gue cuan cepet, malah gue boncos cepet. Jadi akhirnya gue diam, sehari tuh gue diem doang. Habis itu gue lebih tenang lagi. Gue beli saham, gak ngeliat bid offer. Gue bener-bener baik chart aja udah. Chartnya di sini oke, ini support kuat. Stop lossnya kecil, rewardnya gede. Baru gue nyoba masuk di sana. Gue masukin lagi modal kecil-kecil lagi. Mulai dapat win sekali, win 2 kali, baru mulai PD dapat, baru akhirnya gue mulai balikin normal lagi. Tapi akhirnya dari sana gue belajar itu. Gue nggak mau mantau WLT keseringan. Oke. Jadi habis evaluasi, balik market lagi tapi dengan tidak agresif ya Lau. Nah itu karena yang bikin gue loss, gue agresif. Jadi ya kalau gue loss gara-gara agresif, lalu gue evaluasi, gue balik lagi gue agresif, gue bodoh namanya, itu kayak evaluasi gitu kan. Iya. Jadi dari situ gue belajar agresif mungkin bukan gaya gue coba ganti lagi ke gaya yang lain, dan so far sih emang swing santai lebih cocok sih buat gue sih daripada yang ngejar-ngejar. Iya. Daripada ngejar-ngejar yang ajrut-ajrutan ya. Iya, tapi emang ada juga yang jodoh di sana. Jadi jangan karena gue bilang ngejar itu nggak bagus, lu jadi pada nggak ada yang ngejar, nggak gitu. Karena emang ada gaya masing-masing. Ada yang cuan gede dari sana, ada yang boncos juga dari sana. Cari yang paling cocok sama lu gitu aja. Setuju banget sih. Setuju banget. Oke, itu dia teman-teman sharing dari Bro Laurentius Stephen Oy. Saya rasa banyak banget hal bermanfaat yang Lau sharing dari pengalaman pribadinya. Jadi selain pengalaman diri sendiri, yang perlu kita sama-sama belajar adalah pengalaman orang lain. Dan ini Bro Lau, thank you banget Bro Lau udah mau sharing tentang journey tradingnya. Sama-sama. Walau angkatan COVID, tapi pengalamannya udah banyak banget, udah nyobain banyak hal, udah nyobain banyak metode, udah nyobain banyak kejadian. Itu berharga banget sih, dan selamat untuk itu, masih bisa bertahan di market. Dan teman-teman mungkin boleh follow Instagramnya Lau juga di Laurentius Oy 94. Dia juga beberapa kali ada post-post tentang saham juga. Mungkin nanti ke depan juga dia akan post tentang saham, mungkin boleh follow juga. Atau mungkin mau sharing juga, Bang. Saya juga pernah mengalami ini. Mungkin nanti Bro Lau juga bisa bantu. Seperti itu. Oke. Thank you Bro Lau waktunya. Sorry ganggu. Lagi makan ini? Enggak, lagi nyantai aja, ngopi-ngopi nyantai. Oh, ngopi-ngopi santai. Oke. Thank you Bro Lau.
Sehat Oke, selalu, thank you Pak Frans. sukses, Sehat-sehat sukses, terus ya. sukses terus ya. Sehat terus. Thank you juga teman-teman. Sampai ketemu lagi di We Talk episode yang ke-5 berarti. Nanti ini akan direkam dan di-share juga. Thank you, Lau. Oke, sama-sama. Thank you teman-teman. Bye. Selamat malam. Bye.